Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puan Akila dengan NPM 2315061070. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan langkah-langkah konfigurasi VPN client to site menggunakan pfSense. Nah, jadi tujuannya itu adalah agar pengguna remote dapat mengakses jaringan internal kantor dengan aman. Nah, jadi langkah pertamanya kita menghidupkan perangkat pfSense dan mengakses antar muka web konfigurasinya. Nah, di sini saya sudah masuk dengan username admin dan passwordnya pfSense. Kita untuk keamanan koneksi VPN dimulai dengan si sertifikat digital. Jadi kemudian kita masuk ke sistem. Setelah itu kita masuk ke sertifikat. Nah, di sini kita akan membuat sertifikat authority terlebih dahulu. Nah, jadi ini tuh berfungsi sebagai pihak yang menerbitkan si sertifikat. Nah, di sini sudah terbuat sertifikatnya. Nah, kemudian setelah itu kita buat si sertifikat itu sendiri di bagian sini yang nantinya digunakan untuk menginskripsi dan memverifikasi koneksi VPN antara server dan si klien. Dan di sini juga sudah dibuat gitu. Kemudian setelah si sertifikat ini siap, kita mulai konfigurasi inti VPN. Jadi pertama kita ketiga kita langsung masuk ke VPN, terus kita ke Open VPN. Di sini kita membuat Open VPN server, di mana di sini sudah terbuat ya servernya dengan menentukan parameter seperti jaringan tunnel, misalnya 10 10 10 024, terus port dan juga si protokol gitu. Kemudian kita juga konfigurasi si pengaturan untuk si klien. Nah, untuk apa? Agar si klien itu dapat terhubung dengan benar ke server ini. Nah, di sini kita tunggu aja. Nah, di sini sudah ada ya untuk kliennya. Kemudian kita untuk memudahkan distribusi konfigurasi, kita akan menginstal si package tambahan. Nah, kita install itu pergi ke package manager. Lalu di sini kita dapat mencari dan menginstal paket Open VPN Client Export. Nah, di sini adalah file yang sudah terinstall. Nah, tadi itu sudah diinstal OpenCV Client Exportnya. Nah, jadi untuk apa package ini? Untuk memudahkan kita mengekspor file konfigurasi klien. Nah, di sini sudah tampak. Nah, selanjutnya kita membuat akun pengguna di VPN, ke sistem, terus kemudian ke user manager. Nah, di sini kita buat user. Nah, di sini sudah ada user VPN 2 dengan passwordnya kalau bisa yang kuat, yang nantinya digunakan untuk login dari klien gitu. Terus langkah selanjutnya kita masuk ke VPN, ke Open VPN. Kemudian kita memilih client export. Nah, di sini kita pilih user yang telah dibuat lalu mendownload file konfigurasi VPN untuk diberikan kepada pengguna remote. Nah, di sini kita bisa klik yang current Windows yang ini. Nah, jadi file inilah yang akan diinstal di komputer klien. Nah, di sini sudah terdapat instalannya gitu. Nah, jadi selanjutnya kita install aplikasi OpenVPN GUI. Nah, di sini sudah terdapat OpenVPN GUI-nya dan kita bisa memasukkan file yang tadi gitu. Kemudian setelah itu kita jalankan, terus kita masukkan username VPN dan password yang tadi sudah kita buat. Kita tunggu. Nah, nanti jika berhasil maka akan muncul notifikasi connect. Nah, di sini sudah connect, berarti sudah berhasil. Nah, jadi untuk mastiin koneksi berhasil itu kita akan melakukan verifikasi. Kita buka CMD. Kemudian setelah itu kita akan mengetik ipconfig
Nah, di sini sudah tampil IP address-nya 10.10.2. Nah, jadi ini ngebuktiin bahwa komputer klien itu telah masuk ke jaringan. Nah, jadi setelah itu kita akan menguji komunikasi antar klien dalam jaringan VPN. Nah, kita ke komputer klien. Nah, jadi kemudian kita juga tidak lupa untuk menghidupkan di tempat klien juga OpenVPN GUI-nya. Di sini kita klik connect. Kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Username VPN, passwordnya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini dapat terlihat. Kemudian ada notifikasi bahwa OpenGUI-nya sudah berhasil connect. Nah, selanjutnya kita ke CMD, kemudian kita klik if config. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, di sini untuk IP-nya adalah 10.10.10.3. 10.10.10.3. Nah, kemudian kita akan mencoba ngeping. Pertama kita klik ping 10. Nah, dapat dilihat bahwa jaringan berhasil. Nah, kemudian setelah kita mencoba ngeping dari komputer, kita coba ngeping dari sini. Kita ping tadi 3. Nah, dapat dilihat juga berhasil ngeping dari klien. Nah, kemudian setelah itu kita coba ping servernya. Nah, jadi dapat dilihat semua ping berhasil. Nah, jadi artinya seluruh perangkat itu telah terhubung dalam satu jaringan private yang aman. Nah, di sini kita juga dapat membuka. Di sini kita dapat membuka IP-nya 10.10. Nah, di sini kita juga dapat membuka Laragonya dari master satunya. Kita misalnya buka proyek yang ini. Nah, proyeknya dapat buka. Coba kita pakai IP dari komputer yang saya pakai sekarang. Nah, Laragon juga dapat terbuka. Nah, jadi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi VPN client to site menggunakan pfSense itu berhasil diterapkan dengan baik. Seluruh tahapan mulai dari pembuatan sertifikat authority dan sertifikat, konfigurasi OpenVPN server, pengalaman pengguna, hingga proses ekspor dan instalasi konfigurasi klien itu berjalan sesuai dengan rencana. Nah, jadi hasil verifikasi nunjukin bahwa si klien VPN itu berhasil memperoleh alamat IP virtual dalam satu segmen jaringan yang sama. Pengujian konektivitas menggunakan perintah ping menunjukkan komunikasi antar klien ke server maupun antar klien itu berjalan lancar tanpa paket loss. Kemudian selain itu tadi kita juga mencoba pengujian dengan mengakses alamat IP melalui si browser dan hasilnya telah menunjukkan bahwa layanan berbasis IP pada jaringan internal itu dapat diakses secara saling terbuka antar klien. Nah, jadi hal ini telah membuktikan bahwa routing dan autonom firewall pada pfSense itu telah dikonfigurasi dengan benar. Jadi dengan demikian, tujuan percobaan untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman, stabil, dan fungsional
ke jaringan internal itu telah tercapai. Nah, jadi VPN ini juga, membuat pengguna dapat remote mengakses layanan internal, jadi seolah-olah berada di dalam jaringan lokal dengan tetap menjaga aspek keamanan melalui enkripsi dan autentikasi. Nah, demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, bila ada salah kata, baik kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.